Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersama-Mu. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersama-Mu. Kami menang bersama-Mu Tuhan. Kami mau selalu bersyukur, kami mau selalu naikkan syukur bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Engkaulah penolong kami, Engkaulah kekuatan kami, Yesus. Kami menang bersama-Mu, kami aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih karunia-Mu.
Terima kasih buat kesetiaan-Mu, Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersamamu. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang, ku menang, ku menang bersamamu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu. Saya antusias hari ini mau menyampaikan firman Tuhan. Saya percaya bahwa firman Tuhan ini sangat berkuasa. Hari ini kita mau sama-sama membaca dari Amsal, pasal yang ketiga, ayat yang kelima dan yang keenam. Sebuah ayat firman Tuhan yang sudah sangat kita kenal, yang menjadi berkat bagi banyak orang. Ayat ini bunyinya begini: percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ini yang diinginkan banyak orang. Maka Tuhan akan meluruskan jalan-jalan kita. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ayat yang kelima. Percayalah kepada Tuhan. Trust in the Lord. Mempercayakan dirimu kepada Tuhan. Itu mungkin semua orang Kristen sudah melakukannya. Kalau ditanya, apa kamu sudah percaya kepada Tuhan? Yes, aku sudah percaya. Aku bersandar. Aku tidak bersandar kepada pengertianku sendiri. Aku percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Luar biasa. Tapi ayat yang keenam yang saya mau ajak kita untuk renungkan sungguh-sungguh. Kalau untuk percaya, saya tidak meragukan Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti sudah percaya sungguh-sungguh. Bertahun-tahun ikut Tuhan, kita pasti sudah sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu berkuasa. Tapi ayat yang keenam yang saya mau ajak kita untuk lihat. Akuilah Dia di dalam segala lakumu. Dalam bahasa Inggris dikatakan acknowledge Him.
kita perlu membuat pengakuan. Bapak Ibu, ini yang saya lakukan sejak pandemi. Selain WFH itu apa sih? Work from home, ya. Kerja nang omah, ya. Kerja dari rumah. Sejak corona merebak, banyak orang kerja dari rumah. Nggak bisa pergi kemana-mana. Selain WFH, bapak-bapak, ibu-ibu mulai jago bikin kue. Mulai jago gunting rambut. Cukur rambut anaknya sendiri. Itu yang saya lakukan. Dan banyak yang saya lakukan adalah memperkatakan, membuat pengakuan akan firman Tuhan yang saya baca. Membuat pengakuan siapa Tuhan. Saya belajar banyak ketika saya baca tentang Daud. Orang ini orang yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu baca tentang Daud, pengenalannya akan Tuhan itu sangat luas. Mengapa bisa begitu? Karena dia punya banyak pengalaman dengan Tuhan. Kesulitan-kesulitan yang dia alami, di situ dia mengenal Tuhan itu siapa. Ketika saya membaca tentang Daud, saya kagum orang ini. Pengakuannya itu di luar prediksi orang. Tuhan itu gembalaku, takkan kekurangan aku. Ketika dia menggembalakan kambing dombanya, dia langsung membayangkan dan dia mengakui bahwa Tuhan itu gembalanya. Ketika dia setelah semakin dewasa, ketika dia mengalami banyak persoalan hidup, dikejar-kejar oleh musuh, pengakuan apa yang dia buat? Tuhan adalah kota bentengku. Tuhan adalah tempat perlindunganku. Tuhan perisaiku. Tuhan tempat aku berteduh. Itu yang dia alami. Dan dia mengenal Tuhan dalam setiap langkah-langkah hidupnya. Nah, Bapak Ibu, ketika kita membuat pengakuan, sebenarnya sesuatu sedang berubah. Pengakuan kita itu akan mengubah diri kita. Pengakuan kita akan mengubah cara pandang kita tentang Tuhan. Pengakuan kita itu akan mengubah atmosfer di sekeliling kita. Akan mengubah iman kita. Saya jarang kalau berdoa saya duduk atau saya berlutut. Saya seringkali berdoa itu sambil berjalan. Kepala saya naik, saya lihat ke atas. Seolah-olah saya sedang berkata-kata kepada Tuhan dan saya mengakui siapa Dia. Itu yang saya lakukan sejak pandemi ini. Dan saya merasakan, saya mengalami bahwa iman saya mulai mengalami terobosan-terobosan yang baru. Ada sesuatu yang beda. Atmosfer saya sudah di sekeliling saya mulai berubah. Ketika saya berkata, Engkau adalah Bapakku, aku adalah anakmu ya Tuhan. Ketika saya membuat pengakuan bahwa Engkaulah juru selamatku, Engkaulah penebusku, penolongku.
You are my provider. Engkau yang menyediakan. Engkaulah kekuatanku. Ketika kita mengakui apa yang menjadi milik Tuhan ini, sesungguhnya kita sedang berkata kepada diri sendiri, siapa kita? Mengerti ya Bapak Ibu? Ketika saya berkata begini, Tuhan, Engkau adalah Bapakku. Saya sedang berkata bahwa aku ini anak-Mu Tuhan. Ketika saya berkata Engkaulah pelindungku, itu saya sedang berkata bahwa aku ini terlindungi dengan aman. Seperti anak ayam di bawah kepak sayap induknya. Seperti itulah ketika kita membuat pengakuan. Jadi pengakuan itu mengubahkan kita. Ketika kita mengaku sungguh-sungguh siapa Tuhan itu, maka saya yakin, itu saya alami sendiri. Kita akan mengalami breakthrough. Kita akan mengalami terobosan dalam iman. Saya percaya bahwa sesuatu akan terjadi, Bapak Ibu. Ketika kita terus setia membuat pengakuan ini. Ini Tuhan Yesus ajarkan juga. Ketika Tuhan Yesus mengajar murid-murid untuk berdoa Bapa kami, seringkali orang Kristen mengucapkan doa Bapa kami itu sebagai sebuah ritual saja. Bahkan diulang-ulang. Semakin diulang rasanya semakin mujarab gitu. Enggak begitu cara kerjanya. Matius pasal 6 ayat ke-9 itu Tuhan Yesus bilang begini kepada murid-murid. Kalau kamu mau berdoa, ya, berdoalah demikian. Ya. Karena itu berdoalah demikian. Nah, apa yang menjadi doanya? Ini sebuah acknowledge, sebuah pengakuan. Apa yang didoakan? Bapa kami yang di sorga. Terus, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di sorga. Itu pengakuan. Datang Tuhan kerajaanmu. Thy kingdom come. Thy will be done. Itu membuat sebuah pengakuan Bapak Ibu. Lebih jelas di dalam Lukas 11 ayat yang kedua. Tuhan Yesus berkata bukan berdoalah. Coba kita lihat Lukas 11 ayat yang kedua. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah. Lihat. Buat pengakuan. Bukan hanya sebuah ucapan yang biasa, tapi kita sungguh-sungguh mengaku bahwa Engkau adalah Bapakku. You are my Father and I am a child of Most High God. Aku adalah anak Allah. Ketika pengakuan ini kita lakukan terus-menerus, dan iman kita bertumbuh di dalamnya, saya percaya, seperti Daud, dia mengalami kemenangan. Seperti Ayub, dia mengalami kemenangan. Saudara, kalau kita lihat Ayub bagaimana hidupnya begitu soro, ya, bahasa Amerikanya itu soro, ya. Begitu sungguh-sungguh menyedihkan hidupnya. Tetapi dalam kondisi seperti itu, dia berkata apa? Penebusku hidup. Penebusku hidup. Mulutku akan tertawa. Lidahku akan memuji-muji Tuhan. Itu yang dia katakan. Dia akui. Dia perkatakan. Saya percaya
ketika kita melakukan seperti yang firman Tuhan katakan hari ini. Akuilah Dia dalam segala lakumu, dalam segala jalan-jalan hidupmu. Kita mengakui Dia, maka Dia akan meluruskan jalan kita. Segala sesuatu yang berbelok-belok Dia akan luruskan. Saya membayangkan bagaimana bangsa Israel ketika mereka berjalan di padang gurun. Mereka tidak mengakui Tuhan, justru mereka ngomel, mereka mengeluh. Apa yang mereka buat? Mereka menyakiti hati Tuhan. Dan jalan mereka itu bukan diluruskan oleh Tuhan, tetapi mereka muter di padang gurun. Kita tidak mau itu terjadi dalam hidup kita. Kita mau Tuhan meluruskan jalan-jalan hidup kita. Kita mau Tuhan meluruskan jalan anak-anak kita. Dengan cara bagaimana? Kita mengakui Tuhan di dalam setiap perbuatan kita. Dalam setiap langkah hidup kita. Ketika itu kita lakukan. Setiap pagi kita katakan, Tuhan, Engkau adalah Allahku. Engkau adalah penolongku. Engkau pelindungku. Engkau gunung batuku. Engkau perisaiku. Engkau keselamatanku. Engkau juru selamatku. Engkau penebusku. Dan seterusnya ketika saudara terus membaca firman Tuhan, perbendaharaan saudara dalam pengakuan akan terus bertambah. Saya percaya. Dan ketika kita terus bertumbuh di sini, maka kita akan mengalami yang namanya terobosan di dalam iman. Kita akan melihat bahwa Tuhan selalu campur tangan dalam setiap hidup kita. Ketika saudara pagi-pagi mau berangkat ke toko untuk membuka toko saudara, membuka usaha saudara, saudara berkata begini, Tuhan terima kasih, aku percaya Engkau adalah Tuhan sumber berkat. Engkau yang akan memberkati keluargaku, memberkati usahaku. Maka Tuhan akan datang memberkati saudara. Tuhan akan perintahkan malaikatnya untuk datang menolong saudara, memberkati kita. Ketika engkau sakit, engkau memperkatakan, engkau mengakui bahwa Tuhan, Engkau adalah penyembuh. Aku bersyukur bahwa segala sakitku Engkau sudah sembuhkan. Oleh bilur-bilurmu aku sudah disembuhkan. Dan terus saudara perkatakan, maka saya percaya kesembuhan itu akan menjadi milik saudara. Amin firman Tuhan. Saya percaya hari ini saudara akan diberkati ketika saudara melakukan firman Tuhan ini. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk sebuah rahasia firman kembali kami dengar. Kami percaya dengan segenap hati kami. Kami bersandar hanya kepada Tuhan dan tidak kepada kekuatan kami sendiri. Kami membuat pengakuan setiap hari bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu setia. Tuhan itu penolong kami. Tuhan itu pelindung kami. Tuhan menjauhkan dari kami segala sakit penyakit. Tuhan mendekatkan kepada kami setiap berkat-berkat-Mu. Maka itu yang akan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami sudah diberkati. Amin.